Brother Paint, gokil. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Brother Paint Channel pastinya. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ya oke, sebelumnya gue minta maaf banget ya, baru sempat bikin konten lagi karena biasalah sibuk banget, asli parah sibuk banget. Alhamdulillah ya, puji syukur banyak banget proyek yang masuk sampai akhirnya gue agak susah tuh bagi waktu antara bikin konten sama ngerjain proyek. Nah jadi untuk konten kali ini gue akan repaint cover lampu bagasi. Ya, oke. Jadi kenapa gue bikin konten ini? Jadi belakangan ini tuh banyak banget yang nanya, baik di YouTube ataupun di Instagram, Bang, bagaimana sih caranya supaya hasil catatan kita bisa rapi, bisa bersih tanpa ada debu. Sebenarnya kalau debu sendiri itu ibarat kata barang gaib ya. Walaupun kita udah berusaha bersih, tapi masih tetap ada aja debu-debu mikro lah, kecil. Tapi tetap kita bisa antisipasi gimana caranya supaya hasil catatan kita bisa rapi, wet look, dan bersih, aman dari debu. Nah oke bro, jadi di belakang gue ini adalah produk yang nantinya akan gue pakai untuk project kali ini. Untuk produk di belakang gue ini adalah produk dari Galaxy Nebula. Ini produk yang sering gue pakai ya, kayak clear coat-nya di sini ada Galaxy Nebula untuk primernya atau epoksinya, thinner juga menggunakan Nebula. Nah untuk PP primernya ini menggunakan produk dari Nebula Galaxy juga, produk dari Hypeak ya. Ini PP primernya. Nah tapi kalau untuk clear coatnya sendiri di sini sesuai request ownernya, untuk clear coatnya di sini upgrade menggunakan Speedseeker. Nah oke bro, jadi ini media yang akan kita eksekusi ya. Kebetulan ini media masih original, body ABS, belum ada cat sama sekali ya. Jadi media ini setelah gua amplas menggunakan amplas nomor 800, ini nantinya akan di PP primer dulu ya. Sebelum naik epoksi kita PP primer dulu menggunakan PP primer dari Hypeak. Nah oke bro, jadi kelebihan epoksi dari Nebula ini yaitu adalah 30 menit setelah kita semprot itu bisa kering, bisa langsung kita amplas. Tapi kalau gue pribadi biasanya gue ngasih jeda agak sedikit lama ya. Jadi untuk proses pengamplasan setelah proses epoksi itu sekitar 1 jam. Nah oke bro, jadi untuk cat atau base coatnya di sini gue menggunakan Nebula Super Jet Black. Nah jadi ini nggak bisa ditawar lagi nih. Setiap cairan yang masuk ke spray gun, baik itu epoksi, cat, sampai vernis sekalipun, itu wajib banget disaring supaya nggak ada kotoran yang ikut masuk ke spray gun.
Ini gue selalu mengaplikasikan seperti ini. Itu udah nggak bisa ditawar lagi. Untuk menghasilkan cat yang rapi dan bersih, kita emang harus teliti, kita harus super bersih untuk melakukan suatu project untuk hasil yang maksimal. Nah, ini satu lagi nih yang nggak kalah penting juga. Jadi sebelum kalian naik cat atau base coat ke media yang akan kita cat ya, ini wajib banget dilap dulu, kita bersihin menggunakan Tecloth ya. Kita pastiin media yang akan kita cat itu udah bersih dari debu. Apalagi warna hitam ya, ini warna yang benar-benar sensitif banget sama debu. Nah oke bro, sorry banget nih, ini udah masuk tahap pengecatan, tapi yang tadi yang lapis pertama itu nggak sempet ke record ya. Ini udah masuk tahap kedua atau pengecatan lapis kedua. Nah oke bro, jadi setelah kita aplikasi cat 2 lapis di media yang kita cat ini, kita cek dulu ya sambil nunggu jeda untuk naik step selanjutnya, lapis selanjutnya kita koreksi dulu apakah ada debu yang nempel. Biasanya sih kayak serat-serat kain gitu ya, kayak benang gitu. Contoh kayak nah di bagian sini nih. Ini ada satu di bagian sini. Sama ada satu lagi di bagian sini nih. Tapi kayaknya nggak kelihatan sih kalau di kamera. Tapi jelas banget kok di sini ada. Cuma udah pendem sama cat. Nah, gue rasa bukan gue doang ya yang ngalamin hal kayak gini, pasti teman-teman juga sering banget nemuin hal-hal kayak gini. Biasanya habis ngecat tuh ada kayak serat-serat kain gini, serat benang yang nempel di permukaan panel yang kita cat. Ini yang kita harus benar-benar perhatiin banget kalau supaya hasil catatan kita nantinya pengen rapi, flat, white look dan maksimal ya, hasil akhirnya itu bersih. Kita harus koreksi nih hal-hal kayak gini, nanti kita bersihin dulu baru kita naik cat tahap selanjutnya sebelum finishing. Nah, oke bro, di sini lagi-lagi gue ingetin ya, sampai furnace pun itu wajib banget kita saring. Karena furnace itu tahap akhir ya, itu yang menentukan hasil catatan kita akan rapi atau enggaknya itu ada di sini. Jadi kalau furnace kalian kotor, pastinya hasil akhir catatan kalian itu akan berantakan banget. Nih kalian bisa lihat debunya banyak banget ya. Walaupun kita udah saring, walaupun kita lihat udah cukup bersih furnace, tapi tetap masih ada aja debu-debu halus. Nah, itu kalian bisa lihat kan ya. Oke. Nah oke bro, jadi sebelum naik furnace atau clear coat, kembali kita cek lagi ya, apakah panel yang akan kita furnace itu udah benar-benar bersih, nggak ada debu yang nempel. Ini benar-benar harus kita cek secara teliti. Kita lap menggunakan lap Tecloth. Nah oke bro, jadi untuk teknik pembernisannya, kalau kalian biasa lihat gue mempernis langsung basah gitu ya, tapi untuk panel ini gue semprot tipis-tipis berkabut, nggak langsung basah ya. Jadi gue ratain dulu, gue semprot tipis-tipis berkabut. Nah oke bro, jadi setelah panelnya tadi kita semprot kering berkabut untuk furnace tahap awalnya, setelah dijeda 10 menit itu langsung gue semprot basah. Nah kalau untuk teknik penyemprotannya sendiri, di sini gue untuk overlapnya nggak terlalu jauh ya, mungkin hanya sekitar 20 atau 25%. Jadi antara semprotan pertama dan semprotan keduanya turunnya itu nggak terlalu jauh. Soalnya kalau terlalu jauh itu yang gue khawatirin terjadi seperti overspray. Jadi pernisnya itu kering, kurang wet look lah.
Nah, oke bro, jadi ini dia nih hasil akhirnya. Jadi setelah furnace selesai, setelah penyemprotan furnace selesai, gue langsung bawa ke ruangan tertutup ya. Biasanya gue langsung bawa ke kamar karena kebetulan gue belum punya oven. Jadi untuk proses pengeringan gue nggak dijemur di bawah sinar matahari langsung. Untuk proses pengeringan gue langsung bawa ke ruangan tertutup aja. Biasa langsung gue bawa ke kamar ya. Nah itu untuk menghindari debu-debu yang nempel ke panel yang setelah kita furnace. Jadi usahakan tempat kita nyimpan panel yang setelah kita furnace itu benar-benar steril dari debu. Nah, jadi kesimpulannya dengan tempat yang seadanya sebenarnya kita masih bisa menghasilkan hasil project yang bagus ya. Itu balik lagi gimana ke kitanya, gimana cara kita ngehandle suatu project. Jadi kita harus benar-benar teliti, berusaha semaksimal mungkin untuk bersih ya. Jadi insya Allah hasil akhirnya pun akan maksimal. Oke, jadi semoga tayangan ini bermanfaat, semoga konten ini bermanfaat. Thanks buat teman-teman yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk supportnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.